Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Kim dari Inspirations by the Terrace. Kali ini saya akan membacakan tulisan yang pernah saya tulis di Facebook mengenai kematian. Ya, ini saya kira adalah topik yang sangat relevan ya hari-hari ini ketika ada wabah COVID-19 dan banyak sekali dari korban daripada COVID-19 ini dan yang berakibat berujung pada kematian. Jadi menurut saya adalah hal yang sangat relevan sekali ya kalau kita membicarakan kematian saat ini. Oke, saya bacakan. Di rumah duka, kurasakan dekatnya maut itu lebih dekat dari yang paling dekat. Ini judul yang saya pilih. Pagi ini, saya ngobrol dengan istri sambil menikmati sarapan pagi. Saya bilang sama istri saya, ternyata benar ya, yang yang dikatakan Alkitab, lebih baik datang ke rumah duka daripada rumah pesta. Kalau kita ke rumah duka, kita jadi ingat bahwa kematian itu begitu dekat. Saking dekatnya, kita tidak pernah tahu seberapa dekatnya kematian itu. Baliknya, kalau kita ke rumah pesta, maka akan nanti terlintas kematian itu. Dan saya melihat yang dimaksud dengan rumah duka itu bukan cuma tempat persemayaman terakhir, tapi juga rumah sakit. Karena di rumah sakit juga ada banyak orang berduka. Kemarin saya mengunjungi rumah sakit dan sempat mampir ke unit hemodialisa, yaitu tempat cuci darah. Ada banyak pasien yang sedang ditangani di sana. Dalam hati saya merinding, betapa mahalnya sehat itu. Mau uang seberapa banyak, nggak bisa membeli kesehatan. Pantas, kita berkata uang itu mamon yang menipu. Di awalnya kita terpikat oleh keindahannya, tapi di belakang hari dia cuma bilang, ini bukan wilayah kami. Tidak ada yang dapat kami lakukan di sini. Pada waktunya nanti, di saat tubuh makin lemah dan semua selang terhubung ke setiap lubang yang bisa dimasukin, pada akhirnya kita menyadari betapa mamon yang selama ini kita cari tidak dapat menolong kita. Ya, uang yang kita cari itu ternyata it cannot help us in any ways gitu. Pada akhirnya kita menyadari betapa mamon yang selama ini kita cari tidak dapat menolong kita. Ya, memang uang itu kita cari seumur hidup kita untuk mendukung kehidupan kita, tetapi sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang utama yang harus kita cari, karena pada kenyataannya uang itu tidak bisa kita andalkan. Ketika semua selang sudah terhubung di tubuh kita, pada saat itulah kita menyadari bahwa uang berapapun yang kita miliki itu tidak bisa menolong kita. Di situ kita menyadari betapa mahalnya kesehatan itu, betapa mahalnya kehidupan itu, bahwa ternyata hidup itu lebih dari uang, lebih dari uang. Nah, di saat itu kita menyadari maut siap menjemput kapanpun. Padahal pada waktu sehat pun kita seharusnya sadar bahwa maut siap menjemput kapanpun. Nah, di ruangan cuci darah, saya melihat wajah-wajah yang membuat saya tercekam. Ya, di ruangan yang saya masuki itu, betapa kematian begitu dekat. Oh Tuhan, betapa fragilnya manusia. Dari Tuhan kembali ke Tuhan. Betapa singkatnya waktu. Bukan untuk dinikmati, tapi untuk dimanfaatkan, untuk mengenal, mengerti tentang. Ya, pada waktu itu saudara-saudara, saya memang masih ingat betul ya kejadian ketika saya memasuki ruangan itu. Ada begitu banyak tempat tidur ya, bed-bed yang disiapkan untuk pasien-pasien hemodialisa itu dicuci darahnya. Jadi mungkin ada dalam bangsal
itu ya ruangan itu besar ya, ruangan seperti bangsal, dan itu mungkin 60-70 tempat tidur ada di situ, dan semuanya terisi penuh seperti itu. Saya bilang sama istri saya, kalau kita diberi panjang umur dan hidup sehat, untuk apa semua itu? Kita mesti mempertanyakan. Ya, karena kan ada orang yang diberi umur panjang dan tetap sehat. Kan? Di samping ada juga orang-orang yang umurnya tidak panjang atau masih muda tapi sudah sakit dan tidak terlalu banyak yang bisa dia lakukan. Apakah untuk lebih lama kita bisa menikmatinya? Apakah kita umur panjang itu untuk lebih lama kita menikmatinya? Itu bukan yang Tuhan inginkan. Kalau kita diberi kekayaan, untuk apa semua itu? Apakah supaya kita bisa menikmati lebih banyak? Ya kan? Benarkah itu yang Tuhan katakan dalam Alkitab? Adalah benar, tidak ada salahnya kita mengusahakan kekayaan. Dan tidak ada salahnya mengusahakan tubuh yang sehat. Bahkan Alkitab mengharuskan kita rajin kerja dan hidup sehat. Tetapi kalau kita kaya, kita tidak mau kekayaannya. Pada akhirnya berkata, ini bukan wilayah kami. Tapi kita mau kekayaan itu akhirnya menolong kami untuk bertemu sahabat sejati. Jadi kekayaan itu bukan teman, bukan sahabat kita. Dia hanya teman. Dia hanya teman yang kita bisa pakai untuk mendekatkan kita dengan the real sahabat, the real friend. The real sahabatnya adalah Tuhan kita. Gitu. Kan beda ya antara teman dengan sahabat. Bapak Ibu tentu tahu. Kalau teman ya teman yang biasa aja, tapi kalau sahabat teman-teman yang dekat yang kita benar sayangi, kita benar. Sahabat itu adalah Tuhan. Sementara kalau teman ya just someone that you know, orang yang kamu kenal dan bisa kamu pakai itu untuk supaya kan bukan kita menggunakan orang ya dalam hal ini. Sebenarnya kan toh uang itu kan juga bukan manusia, bukan makhluk hidup, tetapi sesuatu yang bisa kita jadikan sarana untuk mendapatkan kasih dari sahabat kita, seperti itu. Jadi adalah benar, tidak ada salahnya kita mengusahakan kekayaan dan tidak ada salahnya mengusahakan tubuh yang sehat. Bahkan Alkitab mengharuskan kita rajin bekerja dan hidup sehat. Tapi kalau kita kaya, kita tidak mau kekayaan yang pada akhirnya berkata ini bukan wilayah kami. Tapi kita mau kekayaan itu akhirnya menolong kami untuk bertemu sahabat sejati, yaitu Tuhan sendiri. Kalaupun kita diberi tubuh sehat, kita mau dengan sehatnya tubuh kita. Bukan untuk lebih enak dan lebih lama menikmati hidup, tetapi supaya pada saatnya tiba berjumpa dengan kekasih abadi. Di situ Tuhan berkata, masuklah hambaku dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikian Bapak Ibu. Jadi tulisan ini saya buat karena saya terinspirasi dengan peristiwa di siang harinya, di mana waktu itu saya memiliki teman yang secara rutin hemodialisa cuci darah, dan ya kami waktu itu beberapa teman mau menilik aja ya teman kami ini untuk melihat kondisi yang bersangkutan, gitu kan, memberikan semangat, memberikan support yang bersangkutan. Dan pada saat itu kami mungkin buat saya sendiri, saya merasa itu baru pertama kali ya, mungkin bukan yang pertama kali, tapi di usia yang dewasa ini mungkin itu yang pertama kali buat saya menyaksikan sendiri masuk dalam ruangan hemodialisa di sebuah rumah sakit yang besar di kota saya di Balikpapan. Dan saat itu saya melihat ya suasananya dalam hati saya cukup mencekam, karena rata-rata itu di situ ada begitu banyak pasien, dan nggak cuma orang-orang yang sudah berusia ya, tetapi bahkan juga anak-anak usia remaja juga ada. Jadi di situ saya merasakan betul betapa mahalnya kesehatan itu dan betapa pentingnya waktu itu
berlalu. Saudara-saudara, di saat seperti sekarang ini kita ada wabah COVID-19, kita akan melihat ya, kita merasakan betul betapa hidup itu begitu berharga, sehingga kita berjuang keras ya untuk mempertahankan kehidupan kita. Dalam arti kita tidak mau ketika kita mati konyol ya dengan adanya COVID-19, lalu kita membuat hidup kita ini tidak berhati-hati ya, tidak berjaga-jaga dengan kesehatan kita, sehingga kita mengalami terkena penyakit tersebut. Ya, kita berusaha menghindari sebaik-baiknya dan kita berjuang untuk itu. Tetapi dari sini kita melihat betapa mahalnya nilai kesehatan manusia dan betapa dekatnya sebenarnya kematian itu. Kematian itu bukan sesuatu yang jauh sebenarnya. Artinya sebenarnya kita itu anytime. Coba bayangkan, seandainya kita tidak sakit, kalaupun kita makan dan ikan asin misalnya, tulangnya itu kita keselak, nyangkut di leher kita, tenggorokan kita pun bisa mati loh, bisa beresiko juga dalam situasi seperti itu. Artinya kematian itu memang dekat. It's just around us. Itu hanya di sekitar kita. Kita bisa mendapatinya kapanpun. Tidak harus ada COVID-19 kemudian kita bisa bebas begitu saja. Jadi singkatnya, intinya saudara-saudara, bahwa yang namanya kematian itu perlu dipersiapkan. Artinya kita suatu saat kita harus menghadap pencipta kita. Dan jujur itu sebenarnya sangat menakutkan buat saya. Artinya ketika saya berhadapan muka dengan muka dengan pencipta saya ini, adakah diri saya siap? Adakah diri saya memiliki karakter yang cukup, yang gak pantas untuk menjadi teman beliau di keabadian? Kalau saya tidak pantas, karakter saya tidak pantas, ketika saya bertemu muka dengan beliau, itu pasti saya bisa gemetar, saya bisa terduduk dan tersungkur. Dan seperti yang dikatakan oleh Alkitab, ada kertak gigi ya. Kertak gigi itu ya seperti itu, saking takutnya. Karena mungkin ketika saya berhadapan muka dengan Tuhan, itu saya akan dilihatkan flashback kehidupan saya di masa lalu, dimana saya pokoknya hal-hal yang saya anggap paling memalukan di dalam diri saya itu akan dipertontonkan. Dan apakah saya sanggup mempertanggungjawabkan hal itu? Itu yang tidak gampang, saudara-saudaraku. Jadi di sini saya mau sampaikan bahwa kematian kita itu begitu dekat, sedekat-dekatnya sampai kita tidak tahu seberapa dekat. Dan kita harus mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau tidak, kita akan menyesal, dan itu penyesalan yang terbesar di sepanjang hidup kita. Karena setelah kematian, yang ada adalah keabadian. Entah itu keabadian itu keterpurukan atau rasa malu yang abadi, atau sukacita yang abadi. Dua-duanya sama-sama abadi, tapi yang satu sukacita, yang satunya dukacita. Mana yang kita pilih? Demikian Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah menonton video saya, dan kiranya ini memberkati. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya. Sampai jumpa.